Selamat datang dalam kuliah pengganti karena wisuda tanggal 25 November yang lalu. Kita akan masuk mata kuliah penulisan karya ilmiah hari ini. Ini hari pertemuan ke-15. Kita akan membahas tata cara penulisan proposal skripsi. Tentu ini akan berguna bagi kalian nanti dalam rangka menyusun skripsi ke depan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh bertemu kembali dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah dan statistika. Berkati kami sehingga kami boleh mendapatkan pengetahuan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan cara penulisan skripsi. Topik ini dalam rangka mempersiapkan nanti saudara-saudara menyusun skripsi pada semester 8 atau semester 9 yang akan datang, sehingga skripsi kalian itu bagus dan benar-benar dipersiapkan dengan baik. Nah, proposal skripsi ini merupakan sebuah kewajiban sebelum menulis skripsi. Nah, apa itu proposal skripsi? Nah, proposal skripsi itu merupakan permulaan awal untuk kita bisa menuliskan skripsi. Jadi di hadapan para dosen nanti, saudara-saudara akan mempresentasikan rencana penulisan skripsi kalian. Lalu kalau sudah disetujui oleh para dosen, maka kalian mulailah meneliti dan mulai melaksanakan tugas penulisan skripsi. Nah, biasanya ini dikerjakan oleh mahasiswa yang sudah memasuki semester 7 atau semester 8 atau semester 9 juga. Nah, bisa dikatakan ini adalah merupakan masa sulit, tetapi juga mengesankan. Mengapa disebut masa sulit? Karena mahasiswa yang tidak tahu menulis proposal atau skripsi, dia akan merasakan sulit. Tapi kalau dia sudah siap sejak awal, seperti kalian ini sudah siap sejak awal menulis skripsi, maka itu akan mengesankan. Cukup berat mengingat banyaknya proses yang harus dilewati, namun memang harus dikerjakan sebagai tugas akhir. Hingga untuk mendapatkan sebuah gelar yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Nanti kalian kan akan mendapatkan gelar sarjana pendidikan Kristen kan? SPDK. Nah, membuat proposal penelitian maupun skripsi bukanlah hal yang mudah dilakukan seperti membuat karangan biasa. Nah, banyak proses yang harus dilalui dan membutuhkan banyak dukungan serta bantuan demi terselesaikannya tugas akhir ini. Mahasiswa harus mencari referensi berbagai sumber sebanyak mungkin, baik dari buku, wawancara, atau melakukan tes kepada subjek penelitian secara langsung. Nah, sedangkan dalam membuat proposal penelitian dan skripsi ini harus sesuai dengan buku panduan dan memenuhi kriteria sendiri. Nah, nanti kalau sudah selesai masa pandemi ini atau semester depan, silakan meminta buku panduan penulisan karya ilmiah ke STT. Nanti baik di bidang akademik di depan ya minta, atau nanti ke perpustakaan mintalah buku panduan. Jadi STT itu sudah punya buku panduan untuk menulis proposal skripsi dan skripsi, kemudian juga di situ ada buku panduan menulis laporan buku dan sebagainya. Tentu harus mahasiswa tidak asal menulis, harus memenuhi ujian yang disempurnakan, EYD. Karena ya skripsi itu membutuhkan ketelitian ilmiah.
tidak boleh ada kesalahan. Nanti dalam penilaian ujian skripsi dinilai berapa kesalahannya, lebih dari 10, lebih dari sekian, nilainya sekian itu. Jadi ada kriterianya. Nah sekarang apa itu sebenarnya proposal penelitian? Proposal berasal dari kata propose yang berarti mengajukan, atau bisa juga diartikan sebagai permohonan. Kita mengajukan, bermohon kepada dewan dosen untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah. Jadi proposal penelitian merupakan suatu dokumen yang mana dihasilkan dari proses penelitian oleh seseorang secara rinci, terstruktur, ilmiah, dan mampu dipertanggungjawabkan kemurnian dan keabsahannya dengan legal atau benar. Jadi harus rinci ya, rinci, terstruktur, ilmiah, dan mampu dipertanggungjawabkan kemurnian dan keabsahannya. Jadi tidak mengharamkan kalau setiap proposal penelitian yang dibuat harus menyertakan referensi yang valid. Jadi buku-buku yang diacu haruslah benar. Jangan buku-buku itu tidak ada di kita. Jangan membuat proposal skripsi atau menulis skripsi, tapi bukunya tidak kita miliki. Itu tidak ilmiah. Harus kita baca dan kuasai. Nah, membuat proposal penelitian dan skripsi tentunya yang punya maksud sendiri. Di antaranya adalah menyajikan secara gamblang tentang masalah yang diteliti. Jadi setiap skripsi harus memuat ini masalah. Apa masalah yang diteliti? Membuktikan secara persuasif apa yang menjadi objek penelitian tersebut memang dibutuhkan. Jadi penelitian kita itu memang dibutuhkan. Kalau nanti saudara ini meneliti soal pendidikan Kristen, agama Kristen, penelitian kalian itu memang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pendidikan agama Kristen, baik di gereja, baik di negara, di masyarakat, baik di sekolah, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Memberikan alasan logis dengan penjelasan metodologi yang rinci sehingga hasil penelitian yang dikaji bermanfaat dan penelitian yang dikategorikan itu layak. Nah, nanti baru para dosen menimbang proposal itu layak, lalu diberi izin untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi. Nah, mungkin kita bertanya, apa itu sistematika penulisan proposal? Apa yang harus kami kerjakan dalam proposal itu? Memang di berbagai kampus berbeda-beda macam bentuk penelitian, proposal penelitian itu. Tapi secara umum, sistematika dari proposal penelitian itu ialah seperti ini. Ada cover, tentu ada sampulnya ya. Kemudian ada lembar judul, kemudian ada lembar pengesahan, baru kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ini jika ada, ini opsional ini. Baru ada pendahuluan, baru ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, baru ada sistematika penulisan, daftar pustaka, dan lampiran. Artinya, proposal penelitian itu hanya berakhir pada 3 bab. Loh, mengapa 3 bab? Karena ini kan masih proposal. Di proposal itu hanya 3 bab. Nanti bab 4 dan bab 5 itu sudah skripsi. Itu sudah disetujui kita melakukan penelitian, lalu pergi ke lapangan, lalu bab 4 nanti itu merupakan
hasil dari penelitian kalian, refleksi, dan kemudian bab 5 penutup. Itu makanya 3 bab. Tapi kalau sebenarnya kalau sudah bab 1, 2, 3 ini sudah dikerjakan, artinya proposal kita sudah dikerjakan, sebenarnya kan skripsi itu sudah hampir 50% selesai. Tinggal penelitian. Nah itu. Nah, kemudian kita akan urai dulu semua ini satu persatu. Sistematika ini kita akan urai satu persatu. Nah, cover proposal merupakan halaman depan yang pertama kali dilihat oleh penguji. Cover. Jadi di depannya ada depannya lah, misalnya seperti ini kan, halaman depannya itu cover. Kita sudah belajar kemarin itu buat covernya ya, waktu belajar kita cara menyusun skripsi. Jadi covernya harus ada. Nah kemudian lembar judul, tentu itu sudah ada judulnya. Judulnya seperti ini, lembar judul. Misalnya di dalam ini kan. Kemudian ada lembar pengesahan. Memang ini tidak lazim di kampus kita, tapi di kampus-kampus lain ada lembar pengesahan proposal. Kemudian daftar isi. Daftar isi pun tampaknya di tempat kita tidak begitu diwajibkan. Tetapi ini secara umum ada daftar isi. Namanya pun proposal. Baru kata pengantar dari penulis. Daftar tabel ini opsional. Saya katakan tadi ini opsional. Daftar gambar itu juga opsional. Lampiran. Ini lampiran penting kalau kalian mau melampirkan bukti bahwa penelitian kalian itu sangat penting. Nah sekarang kita masuk bab 1. Ini yang paling penting. Kita bicara soal bab 1 dari proposal. Nah bab 1 dari proposal ini merupakan bab pendahuluan. Nanti bab 1 ini menjadi pendahuluan. Baik di skripsi juga nanti menjadi pendahuluan. Bahkan nanti semua proposal skripsi ini menjadi bagian dari pendahuluan. Nah, di dalamnya berisi apa? Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Ini bab satunya itu. Nah, dalam bagian pendahuluan ada beberapa poin yang harus disertakan. Itu tadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, contoh, ini kita ambil contoh supaya nanti kalian bisa juga melakukannya ke bidang kalian untuk studi pendidikan agama Kristen. Tapi ini contoh dari sebuah proposal skripsi. Misalnya kita buatlah judulnya meneliti pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja masa kini. Ini kita andaikanlah ini sekarang judul kita. Meneliti pengaruh media sosial dalam gaya hidup remaja masa kini. Nah tentu kita mulailah dari latar belakang. Apa itu latar belakang? Ya, argumentasi yang diajukan penulis yang menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi di masyarakat, misalnya antara harapan dan kenyataan. Itu yang saya katakan tadi, harapan itu das sollen dan kenyataan itu das sein. Antara teori dan praktik dan sebagainya. Nah harapannya itu kan yang seharusnya terjadi, tapi kenyataan di lapangan beda. Jadi terjadi ada jurang. Itu latar belakang. Contoh latar belakang, kalau tadi judulnya ini, meneliti pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja masa kini. Ini judul proposal skripsinya. Lalu kita akan membuat sebuah
latar belakang. Misalnya begini, maraknya penggunaan media sosial belakangan ini di kalangan remaja bukan lagi hal yang aneh dan luar biasa, didukung oleh kecanggihan teknologi, dunia seolah-olah mengecil dan bisa digenggam sebagai sarana penghubung gawai sudah demikian akrab dengan kehidupan masyarakat modern. Bisa dibilang hanya sebagian kecil dari masyarakat yang belum pernah bersentuhan langsung dengan gawai. Dan sebagainya, ini ada contoh saya buat. Ini latar belakang. Jadi latar belakang itu langsung ke the point. Ini latar belakang. Ini latar belakang. Lalu setelah kita dapat latar belakang, baru kita rumuskan masalah. Apa masalahnya? Nah, bagian ini berisi tentang pertanyaan yang harus dijawab oleh penulis melalui penelitian yang akan dilakukannya. Inilah perumusan masalah. Kalau kita sudah tahu latar belakang, tadi ada jurang antara kenyataan dan harapan, lalu terjadi pertanyaan penelitian. Misalnya dengan judul ini tadi, meneliti pengaruh media sosial terhadap gaya hidup remaja masa kini. Apa rumusan masalahnya? Misalnya ini kita contohkan. Apakah yang berubah dari gaya hidup remaja masa kini setelah mengenal media sosial? Kedua, apakah dampak negatif yang dialami oleh remaja dari kondisi ini? Ketiga, bagaimana solusi yang tepat supaya media sosial bisa bermanfaat positif terhadap gaya hidup para remaja? Jadi pertanyaan itu cukup 3, jangan banyak-banyak. Karena ini harus kita jawab nanti di bab 3 dan bab 4. Harus kita jawab ini, pertanyaan ini. Ini harus kita jawab di bab 3 dan bab 4. Apa yang kita tanya harus dijawab. Tapi sering mahasiswa membuat skripsi, dia bertanya di proposalnya, di rumusan masalahnya, tapi tidak ada jawabannya di sepanjang skripsinya. Berbeda pertanyaan, berbeda jawabannya, bahkan berbeda kesimpulannya. Itu yang salah. Hati-hati. Jadi apa yang kita tanya harus kita jawab di bab 4, bab 3, bab 4. Itu. Atau mungkin pertanyaannya lain. Ini contoh lain misalnya. Nah, misalnya temanya memahami keterkaitan baby blues syndrome terhadap angka kejahatan ibu terhadap anak. Ini contoh judul skripsinya misalnya. Tapi bagaimana pertanyaannya? Pertanyaan penelitiannya ini, apakah baby blues syndrome memang menjadi penyebab seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri? Bagaimanakah proses kejiwaan yang dialami oleh seorang ibu yang baru saja melahirkan? Apakah solusi praktis yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di kemudian hari? Ini contoh-contoh rumusan masalah. Nah, kalau sudah ada pertanyaan penelitian, tentu ada manfaatnya. Maka ada tujuan. Sebelum manfaat ada tujuan. Mengapa saya meneliti ini? Ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah bagian yang menjawab pertanyaan tadi. Yang di atas tadi. Nah, misalnya contoh tujuan penelitian. Tadi kalau pertanyaan kita, apakah yang berubah dari gaya hidup remaja? Tujuannya mengetahui hal-hal yang berubah. Nah, ini kan mengetahui hal-hal yang berubah. Jadi pertanyaan penelitian ini harus dijawab di tujuan penelitian. Kalau 3 di sini harus 3 jawabannya. Baru pertanyaan kedua tadi apa? Apakah dampak negatif? Ini kan, apakah dampak negatif? Maka tujuan penelitiannya mengetahui dampak buruk dari kehadiran media sosial. Di sini, bagaimana solusi yang tepat supaya media sosial itu bisa bermanfaat? Maka tujuan penelitiannya memaparkan solusi yang bisa mengubah media sosial menjadi hal yang positif. Gitu ya. Nah, tadi kalau judul penelitiannya ini, memahami keterkaitan, ini pertanyaannya, maka tujuan penelitiannya ini. Ini sambil contoh, supaya nanti kalian bisa membanding-bandingkan.
Nah, kalau kita sudah tahu apa pertanyaan penelitiannya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya sudah jelas, maka ada manfaat penelitiannya. Manfaatnya apa? Manfaat itu diambil dari tujuan penelitian ini ke sini. Jadi harus kait mengait. Tujuan penelitian itu dari rumusan masalah penelitian, lalu tujuan penelitian itu, manfaat penelitian itu berasal dari tujuan penelitian. Kalau di sini 3, di sini pun harus 3. Nah, misalnya tadi, tujuan penelitian mengetahui hal-hal yang berubah. Setelah diketahui apa? Membantu anak mudah melewati masa remajanya. Kan sudah diketahui ini. Apa dampaknya? Baru manfaatnya membantu anak melewati masa remajanya dengan baik dan tidak terjerat dengan kebiasaan buruk dari media sosial. Ini kan membantu anak. Tadi yang kedua, mengetahui dampak buruk atas kehadiran media sosial, maka manfaatnya membuka mata orang tua dan tenaga pendidik akan posisi atau akan potensi bahaya yang sedang mengancam remaja masa kini. Nah, kalau di tujuan tadi sudah memaparkan solusi yang bisa mengubah, maka manfaatnya ialah menjadi bahan pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Jadi kait mengait dia. Nah, kalau ini tadi ke bagian ini. Ya, ini ke sini. Ini contoh. Kita sudah mengetahui rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, kalau sudah itu kita kerjakan dengan baik, maka bab 1 sudah selesai. Bab 1 dari proposal itu sudah kita kerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas soal bab 2. Kalau kita sudah mengetahui bab 1, maka kita akan melihat bab 2 dari proposal penelitian. Apa itu bab 2 dari proposal penelitian? Bab 2 merupakan landasan teori. Ini berisi landasan teori. Jadi landasan teori itu berisi tentang rujukan-rujukan yang membuat kita menulis proposal itu. Dasar teori kita membuat penelitian itu, membuat proposal itu adalah dari teori-teori yang sudah ada. Jadi artinya proposal skripsi itu bukan berdasarkan landasan kosong, tetapi itu sudah ada landasan teori yang sudah ada sebelumnya, yang mau kita dasarkan landasan penelitian kita. Itu landasan teori. Nah, setelah kita mengetahui landasan teori, maka kita masuk bab 3, itu ialah metodologi. Ini berisikan metodologi penelitian. Itu berarti kita akan menjelaskan di mana penelitian kita, lokasi, kemudian waktu penelitian kita kapan, teknik pengumpulan data, bagaimana tekniknya, apakah misalnya kalau kita pilih kualitatif, berarti tekniknya ialah wawancara dan wawancara mendalam. Kalau kita pilih kuantitatif, berarti tekniknya ialah kuesioner, angket, dan kita akan membuat tabel-tabel dan sebagainya. Baru setelah itu bagaimana kita menganalisis, teknik menganalisis, dan juga menganalisis sistem. Ini bab 3. Jadi memilih metode penelitian sesuai merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mempermudah kita melakukan penelitian. Jadi mempermudah kita melakukan penelitian. Dan ini akan dilihat oleh para dosen, apakah kamu memilih metodologinya. Ini kan pisau bedah untuk menyelesaikan masalah yang kita temukan tadi di rumusan masalah di bab 1 itu. Nah, itu yang di bab 3. Lalu kalau itu sudah kita selesaikan bab 3, sudah ada metodologi kita, maka kita buatlah sistematika penyusunan kita. Apa yang akan kita kerjakan dalam skripsi ke depan yang penuh. Jadi tidak hanya sampai bab 3, tapi sampai bab 4, bab 5, dan yang lainnya sudah kita kerjakan. Kita rencanakan sistematika penulisan kita. Baru setelah itu daftar pustaka. Nanti daftar pustaka itu sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, dan lampiran juga sudah kita pelajari. Nah, itulah. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah penulisan
proposal. Apa yang harus kita persiapkan dalam rangka penulisan proposal? Yang pertama ini ya, yang pertama yang harus dilakukan sebelum membuat proposal penelitian adalah mencari ide. Ini mencari ide penelitian. Apa yang akan kita teliti? Istilahnya mencari ide itu kan mencari masalah. Apa masalah yang mau kita teliti? Kalau tidak ada masalah, nggak bisa skripsi ada. Tentu ada masalah. Carilah masalah. Carilah ide-ide yang mau diteliti. Harus ada. Karena ide penelitian itu sendirilah yang akan kita teliti. Artinya ide itu sekarang sudah dipikirkan jauh-jauh. Sejak kapan? Sejak semester awal. Sejak sekarang kalian sudah harus berpikir, apa skripsiku ya? Apa ide-ideku ya? Apa penelitianku ya? Apa masalahku? Yang berkaitan dengan pendidikan agama Kristen. Jadi sejak awal, sejak semester 1 ini, kalian sudah bisa membuat penelitian. Itu sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu. Jadi jangan menulis skripsi dan mencari ide skripsi ketika semester 8. Wah, sudah terlambat itu, saudara. Carilah masalahnya sekarang, apa yang mau kamu tulis. Sembari belajar sekarang, ya. Kemudian mencari referensi studi atau literatur. Makanya sejak sekarang kalau kamu misalnya sudah meneliti, menentukan bahan penelitianmu, sekarang cari bukunya. Misalnya contoh, pendidikan agama Kristen di era milenial, itulah tulisanmu, skripsimu, misalnya semester 8 yang akan datang. Sejak sekarang kamu sudah mencari buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan agama Kristen di era milenial. Jadi jangan nanti semester 8 mencari buku lagi, udah terlambat. Nggak mungkin lagi kau cari buku-buku. Sejak ini, hari ini, carilah buku-buku yang berkaitan dengan skripsimu itu. Nah, baru kemudian tentukan dahulu rumusan masalah. Nah, pertanyaanmu apa tentang masalah itu? Kalau pendidikan agama Kristen di era milenial, pertanyaannya ialah, mengapa pendidikan agama Kristen di era milenial ini tidak diminati orang? Itu kan pertanyaannya. Lalu cari buku-buku yang berkaitan dengan itu. Lalu apa faktor-faktor pendidikan agama Kristen tidak diminati orang di era milenial? Lalu apa solusi yang harus dicari untuk menjadikan pendidikan agama Kristen diminati orang? Itu contoh 3 pertanyaan. Jangan lebih. Tuliskanlah itu. Karena itu menjadi bagian dari bab 1 nanti dalam pendahuluan. Nah, setelah itu buatlah tahapan-tahapan penelitian yang menggunakan diagram. Nanti bulan semester 8, bulan Januari, kalau saya menulis bulan Januari menulis proposal, bulan Februari meneliti, bulan Maret menganalisis, mengumpulkan data, bulan ini sudah ada, bulan 5, bulan April menulis, bulan 5 selesai, kan bulan 6 dikumpulkan. Ada tahapan-tahapan penelitian dengan menggunakan diagram. Kemudian setelah itu membuat tahapan penelitian, menyusun metode penelitian. Metodenya apa? Metodologinya apa? Itu sudah harus dikerjakan. Nah, jika rumusan masalah dan metode penelitian berhasil dibuat, maka buat pula judul skripsi yang akan diajukan. Apa judulnya? Ikan harus, kalau kau sudah tahu tadi masalahnya, tapi judulnya nggak ada, sulit kan? Buat judulnya. Nah, membuat judul itu jangan terlalu panjang. Jangan. Tapi juga jangan terlalu pendek. Tapi judul itu harus benar-benar menggambarkan masalah yang sedang kamu teliti. Jadi semakin ringkas judulnya, tegas, maka itu yang terbaik. Nah, setelah memecahkan masalah dan menghasilkan judul, susunlah bab 1. Nah, mulailah susun bab 1. Bab 1 itu apa tadi? Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Itu harus jelas. Susunlah dia. Kemudian buatlah tinjauan pustaka. Itu landasan teori. Karena teori-teori itulah yang akan membuatmu berhasil dalam penelitianmu nantinya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, lengkapilah draft-draft bab-bab yang telah dibuat. Kan tadi itu masih draft, semester 1 kamu sudah buat draft, semester 2 buat draft, tapi semester 8 itu sudah bukan lagi buat draft. Finalisasi draft-draft. Menjadi proposal penelitian, proposal skripsi, dan akhirnya menjadi skripsi. Nah, penutup,
Mencari referensi sebanyak-banyaknya merupakan tips terbaik yang bisa Anda coba sejak sekarang. Cara ini akan menambah dan menghasilkan proposal penelitian yang tidak hanya lebih baik dan serius, namun juga memberikan kesan bahwa Anda memang memahami tema penelitian itu. Sehingga Anda akan mampu semua pertanyaan yang bisa saja tidak diprediksi pada sidang akhir skripsi itu. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dosen, Anda sudah tahu karena Anda sudah menguasai skripsimu itu. Nah, baru kemudian ya tentu akan menemui dosen pembimbing untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru, pendapat, dan menyempurnakan penelitian dan skripsi Anda. Nah, demikianlah, selamat mencoba ya nanti melakukan proses penelitian ini untuk menyusun proposal skripsimu sejak dini, sejak sekarang. Demikian dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Dan minggu depan kita akan mencoba membahas bagaimana membuat laporan buku ya, atau laporan membuat makalah di kelas-kelas. Nantinya kan setiap semester kan membuat makalah. Bagaimana membuat makalah di kelas nanti akan kita coba minggu depan mempelajarinya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, kita akhiri perkuliahan. Nanti akan saya share ke kita materi ini dan videonya. Salam buat keluarga, selamat berakhir pekan, jaga kesehatan, dan tetaplah belajar yang serius. Baik, kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena pagi ini kami telah belajar soal cara menulis proposal skripsi yang kelak akan bermanfaat bagi kami ketika kami memulai dan mengakhiri perkuliahan kami di STT Avicenna Medan. Berkati orang tua kami sehingga mereka siap panjang umur, berkati usaha mereka sehingga mereka boleh menghasilkan dana untuk kebutuhan kuliah kami. Berkati Sivitas Akademika STT Avicenna Medan, dosen, pegawai, dan mahasiswa, sehingga proses studi berjalan dengan baik. Berkati bangsa negara kami, kota Jerusalem, dan kota kami di mana tinggal. Berkati suku-suku terjangkau dan terabaikan dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Horas menjujuah, Yahobu, ahoy. Horas, Pak. Horas, Pak.